Seorang gadis cantik berusia 20 tahun kini tengah berlari. Dengan langkah cepat dia menaiki tiap anak tangga menuju sebuah ruangan di mana ayahnya berada. Iya, gadis cantik itu adalah Mirelia. Gadis yang selama ini dikenal dengan tingkah manjanya, juga sangat suka membuat ulah. Ayah, Mirelia tersenyum bahagia seraya memegang sebuah amplop yang kini ingin sekali ia tunjukkan kepada ayahnya. Mir, berapa kali ayah bilang, jangan sembarangan masuk, dan biasakan mengetuk pintu terlebih dulu. Kesal sang ayah karena ponsel yang tengah menghubungkan dengan seseorang terjatuh ke lantai saat dia terperanjak kaget tadi. Mirelia yang tadinya tersenyum bahagia kini tak bisa lagi memasang senyum itu lebih lama. Dia segera menunduk dan meminta maaf sebelum ayahnya lebih marah lagi. Ayah, aku minta maaf. Aku hanya, tok-tok, ayah, apa aku mengganggu? Seorang gadis cantik bernama Derelia, atau kakak dari Mirelia kini bertanya dengan sopan karena takut mengganggu, tapi juga ada hal yang mendesak. Lihatlah cara kakakmu masuk, Mir. Jika kau tidak bisa menjadi anak yang pandai, belajarnya untuk menjadi anak yang sopan. Kau bukan anak kecil lagi yang harus dipukul baru mengertikan. Ucap ayah kesal seraya memungut ponselnya yang terjatuh di lantai. Maaf ayah. Mirelia meremas amplop putih itu, lalu berjalan keluar tanpa mengatakan apapun lagi. Setelah sampai di luar, dia menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskan pelan. Dia tersenyum karena dia harus menemui satu orang lagi. Ia siapa tahu kertas ini akan membuatnya merasa bangga dengan dirinya. Dengan langkah kaki cepat, Mirelia menjalankan kaki, menuruni anak tangga menuju dapur, di mana ibunya berada. Benar saja, ibunya kini tengah sibuk dengan kue keringnya yang selalu banjir pesanan akhir-akhir ini. Ibu, Mir, ada apa sayang? Ibu Ana tersenyum menyambut kedatangan sang putri, tapi tak lama dia kembali berbicara dengan 3 pegawai yang tak lain adalah ibu tetangga rumahnya. Ibu, lihatlah ini. Mirelia mengangkat tinggi amplop putih di tangannya. Wajahnya merona bahagia. Berharap dia bisa membagi kebahagiaan itu dengannya. Iya, Mir sayang. Taruh saja di sana ya, nanti ibu akan lihat kalau sudah tidak sibuk lagi. Petik 2. Sontak kata-kata ibunya membuat wajah Mirelia berubah menjadi datar. Perlahan dia menurunkan tangannya, lalu terdiam tanpa bisa berkata-kata. Mirelia sungguh sangat cantik ya. Dia menggemaskan dengan tingkah manjanya. Anda pasti bahagia memiliki anak seperti Mir. Ujar salah satu pegawai Ibu Ana. Iya, 2 anakku memang memiliki sifat yang berbeda. Satu sangat gila kerja, dan satu sangat manja. Manja. Kata itu lagi. Mirelia berbalik seraya mengenal nafas sesaknya. Dia mulai kembali berjalan hendak keluar dari rumah, lalu berbagi kebahagiaan dengan orang yang bersedia saja. Kring. Suara telepon rumah berdering saat Mirelia hampir melewatinya. Seperti dirinya yang biasa, dia akan tersenyum dan berbicara dengan ramah saat bertemu orang secara langsung, maupun saat menerima panggilan telepon. Selamat siang. Di sini kediaman Tuan Damire. Sapa Mirelia setelah sambungan telepon terhubung. Selamat siang, aku sedang bicara dengan siapa? Suara seorang wanita yang sepertinya seumuran dengan ibunya. Sontak Mirelia tak lagi canggung karena pasti itu adalah salah satu sahabat ibunya. Hai Bibi, perkenalkan, namaku Mirelia. Bibi panggil saja aku Mir seperti ayah dan ibuku memanggil namaku. Petik 2. Ya Tuhan, kau adalah Mirelia. Sungguh sangat senang sekali. Dulu Bibi pernah bertemu denganmu, tapi itu sekitar 18 tahun yang lalu. Benarkah? Apa Bibi tinggal di daerah terpencil? Apa Ibu ingin berbicara dengan ibuku? Petik 2. Bibi tinggal di luar negeri karena suami Bibi orang asing. Tapi Bibi sudah kembali, dan akan segera bertemu denganmu, juga ayah dan ibumu. Nanti saja bicara dengan ibumu. Bibi masih ingin berbicara denganmu, boleh kan? Boleh Bibi. Kalau begitu, kapan Bibi akan datang kemari? Petik 2.
Besok malam sayang, Bibi benar-benar tidak sabar ingin bertemu denganmu. Aku juga pasti akan senang bertemu dengan Bibi. Petik 1 petik 2. Pasti, Bibi juga. Bibi, aku ada hal yang akan aku kerjakan. Aku panggil ibuku sebentar ya. Petik 2. Ya sayang. Mirelia meletakkan telepon rumah, lalu kembali berjalan menuju dapur untuk memberitahukan kepada ibunya. Ibu, ada Bibi yang menelepon. Petik 2. Ibu Ana mengerit bingung. Siapa namanya? Aku lupa tanya. Tapi dia bilang sudah 18 tahun tidak bertemu kita. Besok dia akan datang. Jawaban Mirelia barusan seolah menegaskan seberapa penting orang yang menghubungi hingga ibunya berlari cepat dengan wajah bahagia. Mirelia menghela nafas sebal. Dia menghentakkan kaki beberapa kali, lalu berjalan mendekati ibunya yang sudah mulai mengobrol. Ibu, panggil Mirelia di telinga ibunya dengan pelan. Mir, ibu sedang bicara sayang. Ucap ibu Ana memperingati. Cek, ibu. Ibu Ana terdiam sesaat, lalu merogoh saku di celemek yang dia gunakan, dan mengeluarkan 2 lembar uang 100 ribuan. Mirelia tersenyum, padahal dia hanya kesal saja karena tidak ada yang peduli dengan isi amplop di tangannya. Tapi kalau sudah disodori uang, ya mau tidak mau dia tersenyum bahagia. Sudahlah, makan siang bersama Lucy saja, ujar Mirelia seraya berjalan keluar. Berhentilah untuk terus manja Mir. Petik 2. Kakak. Derelia menghela nafas karena merasa jika yang dilakukan adiknya sungguh tidak bermanfaat. Mire, apa kau tahu sulitnya mencari uang? Tidak kan? Tapi coba kau hitung berapa pengeluaranmu 1 minggu ini. Aku memberimu 500 ribu. Ayah 500 ribu. Ibu 400 ribu. Belum terhitung dengan yang barusan. Berhentilah membuang uang demi teman yang hanya setia selama kau memberinya uang. Lihatlah kami yang seperti orang gila demi menghidupi keluarga, tidak kenal siang atau malam. Walaupun kau tidak bisa membantu dalam hal itu, tapi cobalah untuk sedikit memahami kami. Kau tidak akan selamanya menjadi manja, jadi belajarlah mengerti mulai sekarang. Derelia berjalan meninggalkan Mirelia yang terdiam tanpa bisa berkata-kata. Memangnya kenapa hanya bisa memarahiku saja? Kakak pasti iri karena tidak memiliki teman dekat sepertiku kan? Walaupun nanti aku bisa mencari uang, aku juga tidak mau sampai gila seperti yang kau katakan. Aku akan mencari uang dengan caraku, dan dengan hal yang membuatku senang, jadi aku tidak akan sampai lupa dengan waktu. Kesal Mirelia yang hanya bisa ia lampiaskan dengan ruang kosong tanpa manusia. Mirelia mengeluarkan ponsel dari saku celananya, lalu memesan ojek online seperti yang bisa ia lakukan. Maklum saja, di rumahnya hanya ada 1 mobil, dan mobil itu digunakan oleh ayah, atau Derelia saat mengurusi keperluan toko material mereka. Benar-benar sebal sekali, kemana-mana harus naik ojek. Apa Tuhan masih tidak mau memberiku pacar yang punya mobil? Motor saja juga boleh. Gerutu Mirelia sembarangan. Iya sembarangan, karena sebenarnya ada beberapa yang mencoba untuk mendekatinya. Tapi dia sendiri masih enggan untuk berpacaran seperti teman-teman kuliahnya. Mirelia menatap kagum seorang pria yang kini duduk berseberangan dengannya. Pria itu adalah anak dari Bibi Rina, Bibi yang menghubungi telepon rumah. Dan kebetulan Mirelia lah yang menjawab teleponnya. Mir, kau benar-benar tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik ya. Luan, Ana, kalian benar-benar hebat memiliki Mir yang cantik sekali. Derel juga cantik. Petik 2. Mirelia tersenyum senang, bukan karena mendapat pujian, tapi dia sangat senang dengan hangatnya tangan Ibu Rina yang menggenggam kedua tangannya, serta matanya yang terus menatap kagum. Sementara Derelia hanya terus menganggap ucapan Ibu Rina dengan senyuman. Mir, kau pasti tidak ingatkan. Lihat, namanya adalah El Drago. Tapi kau panggil saja dia Drago. Tidak usah pakai awalan kakak segala. Dia hanya beda 7 tahun saja kok. Maksudnya biar bisa lebih ramah.
dan juga lebih dekat, batin Ibu Rina. Halo, Drago, sapa Mirelia, lalu tersenyum kaku. Maklum saja, ini pertama kalinya mereka bertemu, dan Mir juga tidak terbiasa menyapa pria selain teman-temannya yang ada di kampus. Drago memaksakan senyumnya, begitu juga dengan Daryl saat dia menyapa. Sebenarnya semua orang kini tengah merasa canggung saat Ibu Rina terlalu memfokuskan untuk terus berbicara dengan Mir. Seolah Daryl tak terlihat di matanya. Oh iya Mir, Bibi dan Drago kesini adalah karena kami ingin menjodohkan Drago denganmu. Bagaimana menurutmu? Hah, bak kejatuhan jutaan bintang indah yang berkelip di tubuhnya. Mir kini ternganga tak percaya dengan apa yang dikatakan Ibu Rina. Kalau melihat tampilan Drago yang blasteran itu tentu saja dia merasa ingin mengiyakan dengan cepat, tapi bagaimana dengan kakaknya? Bukannya harus kakaknya dulu yang menikah? Bagaimana? Kau setuju kan Mir? Ibu Rina menggoyang-goyangkan tubuh Mir dengan tatapan mengharap. Anu, Bibi, aku tentu saja mau. Tapi bukannya dengan kakakku saja. Kata orang menikah itu seharusnya yang lebih tua dulu kan? Ibu Rina tersenyum, lalu mencubit pelan pipi Mire karena gemas dengan gadis cantik di dekatnya itu. Siapa yang menyuruh kalian menikah sekarang? Kalian bisa kok bertunangan dulu, siapa tahu kakakmu tidak lama menikah, lalu kalian bisa langsung menikah juga kan? Mire tersenyum lalu mengangguk, sementara Daryl sedari tadi terus tertunduk tak ingin ada yang melihat bagaimana ekspresinya. Rina, jika ingin menjodohkan anak-anak, lebih baik aku sarankan dengan Daryl saja. Bukannya aku tidak setuju dengan Mire. Hanya saja Mire masih kekanak-kanakan. Dia amat manja, juga sangat suka membuat ulah. Sementara Daryl, dia jauh lebih dewasa saat bersikap. Dia juga hampir tidak pernah mengecewakan sebagai anak. Petik 2. Ibu Rina mengerit, sementara Mire tertunduk dengan tangan yang mencengkram kuat kain dress yang ia kenakan. Sadar, dia sungguh sangat sadar kalau dia seperti apa yang digambarkan melalui kata-kata oleh ayahnya tadi. Tapi kenapa rasanya menyakitkan walau memang benar begitu adanya. Ayah, walaupun Mire manja, tapi dia juga kan sangat manis. Dia juga sangat ramah dengan siapapun. Ibu Ana melihat bagaimana Mire terdiam, jadi dia tahu benar jika Mire sedih atas apa yang diucapkan ayahnya tadi. Oh Bu Rina tersenyum. Benar, di mataku Mire seperti berlian yang bersinar bahkan di gelapnya malam. Aku selalu saja melihatnya. Aku tidak ingin menoleh kepada yang lain. Bagaimana denganmu, Drago? Petik 2. Pria yang sedari tadi memilih diam itu, kini hanya bisa mengangguk dengan senyum tipis yang ia paksakan. Lihatlah, Drago tidak keberatan kok. Jadi kalian jangan banyak berpikir. Seperti yang kalian katakan, Daryl itu sangat pintar, juga sempurna seperti yang kalian katakan, jadi akan banyak laki-laki yang menyukainya. Sementara aku ingin menantu yang seperti Mire. Mire tersenyum, tanpa sadar dia memeluk Ibu Rina seolah merasa bahwa mereka sudah cukup dekat. Kita harus memberikan pengertiannya lagi kepada Rina, kita tidak mungkin menyetujui pernikahan ini. Ujar sang ayah seraya memijat pelipisnya karena merasakan pusing di kepalanya. Tapi bagaimana caranya? Dia sepertinya sudah mengincar Mire. Sepertinya juga tidak akan mudah. Kenapa ayah dan ibu berbicara seolah aku tidak pantas untuk Drago? Ayah Luan dan Ibu Ana terperanjak kaget karena tidak menyadari adanya Mire di ambang pintu kamarnya. Mire, berapa kali ayah harus memberitahu padamu? Ketuk pintu dulu sebelum masuk ke kamar. Mire menggigit bibir bawahnya menahan tangis. Mire, Drago adalah anak yang pekerja keras. Dia juga sangat tidak suka direpotkan. Kami bicara seperti ini bukan karena kami merasa kau tidak pantas, tapi kami hanya ingin yang terbaik untukmu, juga untuk Drago. Daryl kakakmu kau tahu bagaimana dia kan? Dia mandiri dalam segi apapun. Dengan begitu hubungan mereka akan seimbang. Menurut ayah dan ibu, apakah aku merepotkan kalian selama ini?
Ibu Ana terdiam karena tidak habis pikir dengan pertanyaan Mire. Mire, ini adalah salah satu hal yang paling ayah tidak suka darimu. Mendikte orang tua, lalu merajuk saat diberitahu, menangis, dan mengurung diri di kamar berhari-hari. Coba kau pikir lagi, mana ada laki-laki yang akan tahan dengan sikap buruk semacam itu? Mire terdiam, apa yang ayahnya katakan memang tidaklah salah. Tapi, kenapa tidak ada satupun yang bertanya saat dia merajuk, Mire, apa yang kau pikirkan? Kenapa kau harus marah dan mengunci diri? Haruskan dia protes sekarang? Tidak, tatapan mata tajam sang ayah tidak akan mungkin dia tahan, apalagi sampai harus protes. Mire, kami mengatakan ini bukan karena kami tidak menyayangimu nak. Kami hanya ingin kau sedikit lebih dewasa. Tidak semua orang akan bisa menerima sikap manjamu. Maka cobalah untuk sedikit perbaiki sikap agar bisa lebih dewasa. Ibu yakin kau bisa melakukannya nak. Apakah aku harus menjadi seperti kakak baru bisa menyenangkan ibu dan ayah? Ayah menghela nafas kasarnya. Mire, dari mana kau belajar bicara? Siapa yang sudah memberikan keberanian untuk bicara terus-menerus saat kau salahu? Petik 2. Ayah berjalan mendekat dengan mata yang semakin tajam menatap Mire. Lihatlah dirimu Mire. Kau menjadi anak yang semakin sulit diatur semenjak berteman dengan anak kriminal itu. Mire menatap mata ayahnya yang masihlah tajam tanpa ada rasa takut saat teman satu-satunya disinggung. Ayah tidak berhak mengatakan itu kepada Lucy. Ayah tidak tahu apapun tentang dia. Ayah tidak boleh juga menyalahkan dia atas kesalahanku. Dia memang anak seorang kriminal. Tapi kriminal yang ayah maksud terbukti sukses mendidik Lucy. Lucy adalah siswi tercerdas di kampus, dia juga selalu ada untukku. Mire membalikkan tubuhnya hendak meninggalkan kedua orang tuanya. Tapi sebentar dia berhenti untuk mengatakan satu hal yang hampir dia lupakan. Aku tidak mau perjodohan dengan Drago dibatalkan. Ucap Mire lalu meninggalkan kamar itu tanpa melihat lagi bagaimana ekspresi mereka. Setelah Mire mulai menjauh, Daryl keluar dari tembok tempat dia bersembunyi untuk mencuri dengar. Tatapannya lurus menatap punggung Mire hingga tak lagi terlihat. Mire tersenyum melihat tampilan wajahnya setelah dipoles dengan make up tipis. Hari ini Ibu Rina menghubungi Mire, dan mengajaknya untuk berbelanja karena dia tidak ingin pergi berdua saja dengan Drago. Malu, dan juga deg-degan, tapi karena pesan dari Lucy yang mengatakan bahwa berperilakulah santai seperti saat bersama teman pria di kampus saat bersama Drago nanti. Masuk akal juga sih, karena kalau terlalu fokus memikirkan Drago akan menjadi tunangan serta Drago juga adalah pria yang tampan. Maka bersikap layaknya kepada teman agar tidak canggung juga adalah ide yang sangat brilian. Setelah semuanya selesai, Mire berjalan cepat menuju lantai bawah agar bisa menunggu Ibu Rina nanti di sana. Baru saja sampai ke bawah, rupanya Ibu Rina sudah menunggu di ruang tamu. Sejenak dia mencari-cari keberadaan Drago. Dan ternyata Drago ada di dekat pintu tengah berbincang dengan Daryl. Cukup berdenyut sakit dadanya melihat itu, tapi dia masih mencoba untuk berpikir positif saja. Dan lagi, mereka berdua nampak berbicara dengan serius, seperti masalah pekerjaan batin Mire. Bibi, sapa Mire. Dia tersenyum manis dengan mimik wajahnya yang ramah. Sesekali melihat ke arah Drago yang nampak sebentar melihatnya, tapi itu tak berlangsung lama. Ya ampun, Mire. Cantik sekali. Ibu Rina bangkit, meraih dagu Mire, lalu mengusap pipinya lembut. Benar-benar anaknya Luan dan Ana. Matamu indah seperti mata Ana, hidung, bibir, serta bentuk wajahmu mirip sekali dengan Luan dan nenekmu. Mire kembali tersenyum. Terima kasih Bibi. Aduh, bagaimana kalau memanggil ibu saja? Usul Ibu Rina yang sepertinya sangat berharap akan dikabulkan keinginannya oleh Mire. Tapi, sudahlah, anggap saja sedang belajar agar terbiasa. Mire mengangguk, lalu tersenyum. Baik Ibu.
Petik 2. Ya ampun, senangnya. Ibu Rina memeluk Mire seolah benar-benar menganggap Mire seperti anak kandungnya sendiri. Tak jauh dari mereka, Daryl mengepalkan tangan dengan kuat meski tatapannya nampak datar, dan itu mampu dilihat oleh Ibu Ana. Setelah selesai mengobrol, kini Ibu Rina, Drago dan Mire bergegas menuju pusat belanja untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan, juga membeli kebutuhan dapur untuk rumahnya. Ibu, kenapa berbelanja perabotan sebanyak ini? Memang mau tinggal menetap di sini? Tanya Mire yang tentu saja bisa melihat banyaknya barang yang dipesan oleh Ibu Rina. Iya, Mire. Ayahnya Drago sudah meninggal 4 bulan lalu. Usahanya juga tidak terlalu maju beberapa tahun terakhir ini. Sebenarnya sayang kalau harus menjual restoran milik ayahnya Drago. Hanya saja dia sudah berpesan agar menjual semua aset di sana, agar bisa tinggal di sini. Jadi ya kami hanya bisa memenuhi keinginan ayahnya Drago meski dia sudah lebih cepat pindah tempat dibanding kami berdua. Mire mengangguk-angguk tanda dia paham dengan apa yang dikatakan Ibu Rina. Drago anak tunggalkah? Dulu dia punya adik, tapi meninggal saat usianya 4 tahun karena sakit. Maaf, aku tidak bermaksud menyinggung dan membuat ibu sedih. Petik 2. Tidak apa-apa, sekarang kan ada Mire. Selain menjadi menantu, Mire kan bisa menjadi anak ibu juga. Mire terkekeh, lalu mengangguk senang. Sementara Drago, pria itu sama sekali tak bicara. Sesekali hanya mengangguk bila setuju, dan kembali diam saat tak ada yang mengajaknya bicara, atau membutuhkan pendapatnya. Setelah berbelanja kebutuhan selesai, kini mereka tengah memilih beberapa pakaian. Bibi, maksudku ibu, aku kesana dulu untuk membeli es krim ya. Tunjuk Mire kepada stand penjualan es krim dengan berbagai rasa. Oh, kalau begitu pergi bersama Drago saja, jangan jalan sendiri. Petik 2. Baik ibu, Mire menatap Drago yang nampak enggan, agak takut sih pada awalnya. Tapi sudahlah yang penting menganggap sebagai teman saja dulu. Ayo, Drago. Mire melingkarkan lengannya memeluk lengan Drago tanpa ragu-ragu. Masa bodoh saja dengan ekspresi pria itu yang terlihat agak marah. Yang penting beli es krim saja dulu. Kakak, aku mau rasa strawberry 3 ya. Pinta Mire dengan ramah kepada si penjual es krim. Setelah mendapatkan ketiganya, dia berjalan menghampiri Drago, lalu menyodorkan satu es krim untuknya. Drago, ini untukmu. Singkirkan, aku tidak makan strawberry. Mire nampak kecewa, tapi lagi-lagi dia tidak ingin menyerah. Drago, bagaimana kalau dicoba saja dulu? Rasanya enak kok meskipun strawberry, tapi akan manis saat menjadi es krim. Ini, Mire menyodorkan es krim itu hingga hampir menyentuh bibir Drago. Merasa tak lagi bisa bersabar, Drago menepis tangan Mire, dan membuat es krim itu terjatuh di lantai. Mire terperanjak kaget, hingga dia terus menatap es krim itu beberapa detik. Tidak semua orang menyukai apa yang kau suka, jadi hargailah orang lain. Jangan memaksa saat sudah diperingati dengan sopan. Setelah mengatakan itu, Drago berjalan meninggalkan Mire yang masih mematung tak tahu bagaimana menjelaskan. Bagaimana hatinya saat ini? Aku tahu aku salah, aku tidak akan mengulanginya lagi. Ucap Mire pelan. Seperti itulah kata-kata yang sering dikatakan Mire saat orang tua, maupun kakaknya memarahinya ketika ia membuat kesalahan. Meski Drago tak bisa mendengarnya, namun kata-kata sederhana itu sungguh setulus hati Mire ucapkan. Mire hanya akan menimbulkan masalah, dan bisa saja nantinya hubungan keluarga kita dan bibi renggang. Dek, baru saja Mire akan menyapa dan sudah bersiap dengan wajah ramah dan manjanya. Satu kalimat yang keluar dari mulut kakaknya itu cukup membuatnya tak bisa lagi melanjutkan niatnya. Mire terdiam di tempat karena ingin membiarkan dia mendengar segalanya yang ada benak keluarganya. Tapi, bibi juga menyukai adikmu nak. Memang,
Mire sembrono dan tidak bisa serius, tapi dia adalah anak yang ramah dan mudah dekat dengan siapapun. Jadi tidak salah juga kalau Bibi menyukainya kan? Ujar Ibu Ana. Ayah menghela nafasnya, memuja pelipisnya setelah melepaskan kacamata yang bertengger di matanya untuk memperjelas penglihatannya. Ayah tahu, tapi Mire keras kepala. Drago itu adalah pekerja keras. Dia adalah orang yang selalu serius dalam melakukan semua hal. Dia sangat mirip dengan ayahnya. Jadi, kalau sampai menikah dengan Mire, semua pasti hanya akan kacau. Kita bicarakan saat Mire pulang nanti saja ayah, ibu. Mire memang keras kepala dan susah diatur. Tapi kalau kita tidak tegas padanya, kapan dia akan paham bahwa tidak semua hal bisa dia lakukan dengan sikapnya? Juga Drago pasti tidak akan bisa bertahan dengan Mire. Ucap Darrell. Jadi, yang sedang kalian khawatirkan yang mana? Mire tak tahan lagi. Akhirnya masuk dan menyela. Mire, Ibu Ana bangkit dengan tatapan kaget. Begitu juga dengan Ayah Luan dan Darrell yang menatapnya kaget. Kalian mengkhawatirkan masa depan Drago? Atau mengkhawatirkan aku? Mire menatap satu persatu keluarganya dengan tatapan kecewa. Tentu saja keduanya Mire, jawab Darrell tegas. Kau tidak akan bisa mengimbangi Drago dengan sikap manja dan suka merajuk seperti itu. Mire mengepalkan tangannya kuat. Baik, mari kita lihat saja nanti. Ucap Mire lalu berjalan menuju kamarnya tanpa peduli lagi apa yang akan dikatakan oleh keluarganya.